Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Oke, jadi kita balik ke tahun 2018, tahun dimana 2018 apa 2019 itu ada beberapa undang-undang yang bikin cukup lumayan kaget karena bagi pemerintah ini menurut pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi ini akan menyelesaikan dan menjadi jalan keluar untuk Indonesia. Ya, kamu bisa tebak lah investasi dari luar. Jadi dia membuka kesempatan selebar-lebarnya, di mana hal ini memang baik. Omnibus Law ini di satu sisi dia berdampak positif, seperti yang saya bilang, dan di satu sisi dia berdampak negatif. Dan ini juga yang mungkin kurang tercermati untuk kita anak usia muda ya, karena kecenderungan, kalau saya juga kadang merasa kalau tidak diulang-ulang dari newsroom, dari media massa, saya kurang ngeh sama hal ini. Jadi di situ awalnya beberapa izin lingkungan itu sangat lumayan memang rumit untuk mendapatkan izin lingkungan. Maksudnya gini, ketika dia membuka usaha pertambangan dan ini dalam skala besar, maka perizinannya itu tidak langsung di gubernur seperti yang terjadi sekarang. Jadi perizinannya itu ke pusat dulu, kemudian ke pusat lalu ke daerah. Nah, kalau yang sekarang itu maka tergantung dari PJ gubernur yang ada di daerah tersebut, dan di situ terjadi permainan barterisasi politik keuangan. Sama seperti yang saya pernah nonton, ini agak jauh sih sebenarnya. Selama suatu negara atau suatu daerah tersebut itu punya sumber daya alam limpah tapi tidak sebanding dengan SDM, sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, maka kemungkinan besar barter yang terjadi adalah kekuasaan politik diganti dengan kekuatan ekonomi based on sumber daya alam yang ada. Nggak ngerti. Jadi saya gambarkan dengan, anggaplah ada pengusaha A, kemudian ada cagup lah ya, sebutlah C. Antara A sama C ini, mereka dua-dua punya kepentingan nih. Yang satu butuh duit untuk dia bisa naik. Ini kita bicara terang-terangan aja ya. Yang satu butuh duit untuk naik. Kenapa butuh duit? Karena kampanye di Indonesia itu ini banyak banget ya, maksudnya dia berhubungan. Jadi calon-calon, entah itu calon pemimpin ya, cagup, calon bupati, calon gubernur, calon kepala daerah dan calon kepala negara di wilayah kita ini, itu tuh masih ada dalam lingkaran money politik. Jadi uang itu belum bisa kita jauhkan dari sistem perpolitikan kita karena belum ada regulasi khusus untuk kebutuhan partai, kebutuhan seorang capres-cawapres, dalam semuanya masih konvensional kayak kampanye, masih memang udah ada yang digital tapi masifnya itu masih secara, ya pasti mereka butuh uang. Uangnya dari mana? Uangnya dari, maka dibentuklah kayak misalnya tim-tim pemenang. Tim pemenang itu gimana? Mereka tuh akan kayak istilahnya marketing, dan juga dia akan mencari siapa yang mau support si calon ini. Untuk mensupport ini, mereka butuh alasan. Kok saya mau pilih pilih calon kepala daerah yang ini? Nah, diberikanlah alasan, misalnya
si pengusaha ini butuh izin usaha atas usahanya ya, apalagi izin kelola yang menggunakan sumber daya alam itu sekarang tuh izinnya ada di tangan seorang kepala daerah. So that's why ini tuh akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah ini tadi pengaruh apa? Pengaruh ada perubahan di Omnibus Law. Ini juga yang munculnya Omnibus Law. Ini juga yang menjadi salah satu isu yang dari dulu didengungkan oleh seorang Prof. Emil Salim. Dan secara kebetulan saya menonton sebuah bincang-bincang hangat Bapak Prof. Emil Salim dengan Bapak Gita Wirjawan, di mana keduanya ini sangat saya kagumi. Yang satu saya kagumi karena pokoknya banyaklah yang saya kagumi dari kedua sosok tersebut. Indonesia ini, saya ingin mengutip pemikiran, saya itu nyambung banget dengan pemikiran Prof. Emil Salim, dan saya mengerti kenapa beliau itu greget, karena Indonesia ini dengan sumber daya alam yang melimpah itu timpang sama sumber daya manusianya, dimana sumber daya alam ini kita, sebagaimana kita ketahui, ini akan habis. Dan kalau kita mengeruk suatu potensi atau misalnya suatu lahan yang ada di suatu tempat itu nggak akan kembali lahannya seperti sedia kala, nggak akan ada yang kembali persis seperti susunan biokimia, di situ, biochemistry yang ada di situ, nggak akan sama lagi. Organisme yang ada di situ nggak akan sama lagi. Dia butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memulihkan dirinya. Dan pertanyaannya adalah seberapa besar dari kekayaan yang dikeruk itu kembali kepada masyarakat sekitar. Biasanya kekayaan yang udah diambil dari pengusaha, entah dari orang tersebut, memang dia membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, buat penduduk sekitar. Tapi masalahnya adalah masyarakat tuh terlambat menyadari bahwa ternyata ini merugikan buat kita semua. Seperti yang udah saya nonton ya di banyak liputan, sebenarnya banyak masyarakat lokal yang ada yang dari awal sudah menolak keberadaan tambang tersebut. Ada yang di pertengahan baru menyadari bahwa ternyata ini sangat menyedihkan buat kita semua. Ini sangat membuat kita sengsara. Kayak misalnya di daerahku sendiri ya, di Kolut, itu terjadi penambangan besar-besaran di memang daerah pinggiran pantai. Tapi yang mengakibatkan satu desa yang ada di situ, sebutlah namanya Desa S, itu kalau misalnya hujan, itu langsung banjir desa tersebut. Kemudian semua mereka tuh melaut udah nggak gampang lagi. Pertama, efek dari mengebom, ya kan? Mereka dulu suka ngebom karang, dilarang tapi tetap ngebom karang, maka makin jauh lah mereka untuk cari ikan. Kedua, mereka nggak paham kalau misalnya penambangan itu sebenarnya itu kan perlu tahap-tahap nih. Dalam tahapan itu yang pernah saya baca, jadi ada beberapa yang pakai pencucian dengan zat kimia, dan zat kimia yang ada di situ tuh berbahaya buat lingkungan sekitar, apalagi kalau dia nggak diolah seperti seharusnya ya. Seperti seharusnya itu gimana? Dinetralisir dulu sebelum sampai ke aliran sungai, aliran laut. Tapi kalau misalnya dia kualitas pabriknya jelek, atau dia nggak mau membangun yang mahal-mahal, nggak mau bikin yang build quality-nya bagus, otomatis dia akan lebih milih bikin rusak alamnya orang dong, bikin rusak kampung halaman. Toh dia pikir ini bukan tempat saya kok. Nah itu dia the big issue, the big problem yang dibawa oleh investor yang terutama yang dari luar negeri, kita sebut aja Cina. Karena mereka tuh bangun
perusahaan, mereka tuh bangun smelter yang lebih baik yang ada di Cina dibanding yang berteknologi HPL. Kalau yang ada di Indonesia, no. Jadi dia cuma bangun yang nggak pakai itu gitu. Satu-satunya yang pernah saya baca itu di perusahaan Harita. Itu yang ada di Pulau Obi. Itu pun masih terjadi pencemaran lingkungan yang sangat besar, di mana di situ sungai menjadi keruh. Kemudian harusnya kalau misalnya dia ada di tempat tersebut, dia itu akan mengganti kerugian yang dirasakan masyarakat tersebut. Kemudian dia juga dalam prosesnya itu, dia nggak boleh membuang langsung limbahnya ke aliran sungai. Nah, aliran sungai yang ada di situ akhirnya menjadi keruh. Masyarakat di situ nggak tahu mereka harus pakai apa, karena itu adalah salah satu-satunya sumber air, dan air tanah pun jadi keruh. Mereka mau nggak mau pakai itu, air galon itu makin mahal harganya karena jarang kan di sana. Di sana itu pulau, jadi barang-barang tuh harus keluar masuk lewat jalur laut. Jalur laut yang ada di pulau tersebut dijaga ketat sama perusahaan Harita, dan juga itu dijaga ketat karena apa? Mereka nggak mau ada peliputan dari luar. Ya gimana ya, saya juga cukup kecewa, sangat kecewa. Terus untuk bangsa sendiri, mirisnya adalah anak-anak murid saya tuh mereka nggak tahu mereka cita-citanya apa. Mereka mau jadi penambang. Saya bukannya gimana-gimana ya, tapi saya lebih afdol menurut saya kalau mereka jadi nelayan. Tapi yang dalam pikiran mereka tuh cuma uang, dan uang. Itu yang menjadi negara ini makin tersesat. Kayak kita tuh cuma fokus di apa yang ada dan untuk sementara aja. Dan gimana? Kita mau harapkan pemerintah yang melindungi kita, pemerintah juga semakin dalam tanda kutip, saya nggak tahu ya, pemerintah ini milih siapa, entah milih rakyatnya kah atau milih investor asing. Ini emang agak jauh ya, tapi what I want to tell you is about gimana pemikiran Prof. Emil Salim ini begitu maju untuk negara ini, hanya tidak terpakai oleh para politik. I wouldn't say negarawan, karena banyak sekali orang-orang yang di atas sana yang bekerja mereka bekerja dalam artian petugas partai, bukan sebagai negarawan. Itu bikin, dan saya nggak suka, karena orang-orang lokal ini, orang-orang di daerah ini banyak sekali ya, apalagi terutama di Sulawesi ya. Di Sulawesi itu jadi kayak lubang tambang nikel di mana-mana. Sebut aja deh di Sulawesi mana, dari utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, sampai parah di Sulawesi Tenggara dan di Sulawesi Tengah, itu semua lubang tambang di mana-mana. Dan itu rata-rata kepemilikan dari orang Cina dan bukan orang dari Sulawesi. Mereka membuat itu semua seakan-akan mereka tuh ngebeli harga yang mahal, kayak dikasih berapa ratus juta. Terus bodohnya orang-orang ini tuh seneng dikasih duit kayak gitu, diganti dengan kayak orang-orang tuh nggak kepikiran bahwa ongkos lingkungan tuh sebenarnya lebih mahal. Sakit yang ditimbulkan ini tuh bisa menyebabkan kanker. Kemudian dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan anak-anak itu menderita yang namanya autis, karena pencemaran air dan pencemaran makanan itu kan udah masuk ke dalam makhluk hidup ya, kayak ikan yang hidup,
atau mungkin hewan-hewan yang ada di sekitar situ, kemudian terolah masuk ke dalam tubuh. Ini dia yang salah satu yang dikatakan oleh Prof. Emil Salim itu, sumber daya alam di Indonesia ini perlu mencari titik temu dan memadukan rasionalitas ekologi, ekonomi, moral, dan rasionalitas politik hingga sustainability bisa didapatkan. Jadi yang kita inginkan di jangka panjang itu sustainability. Bukan cuman sesuatu yang menguntungkan sesaat aja, kayak ekonomi, tapi kita nggak pikir dampaknya yang ada di sekitaran yang ada di situ. Salah satu dampak buruk ketika tambang masuk di suatu tempat itu adalah anak-anak udah nggak mau kepikiran untuk melanjutkan pendidikannya ke arah yang lebih tinggi. Mereka udah nggak kepikiran untuk kuliah, mereka udah nggak kepikiran untuk gimana caranya mengembangkan kreativitas mereka, gimana caranya mengeluarkan ide-ide baru. Yang mereka pikir tuh langsung kerja di tambang, keluarin mobil, keluarin motor, habis itu selesai, itu dalam pikiran. Sehingga bisa dilihat bahwa pembangunan pabrik di suatu tempat atau smelter di suatu tempat itu memang menyerap tenaga kerja. Tapi pertanyaannya, tenaga kerja yang kualitas tinggi itu masih diserap dari orang asing, masih diserap dari orang-orang Jawa mungkin. Terus kayak misalnya orang-orang lokal yang ada di situ, entah itu orang Maluku atau orang Papua yang ada di tempat tersebut, mereka tuh cuma kerja di pekerja-pekerja kasar, dan mereka tuh udah, sayangnya ya, mereka tuh udah merasa bangga karena lulusan SMA bisa dibayar 7 juta, 8 juta. Ini dia yang kita sebut, yang Prof. Emil Salim itu butuhkan. Indonesia tuh butuh pembangunan manusia, bukan mengeruk terus-menerus sumber daya alam yang ada. Ketika nanti sumber daya alamnya habis, kemudian manusia-manusia masih goblok, yang ada kita hancur dan kita miskin. Udah gak ada yang bisa diharapkan dari alam, bodoh pula. Maka orang-orang kaya ini bisa jadi kalau misalnya negara ini kolaps, mereka tinggal pindah ke Singapura. Orang mereka sakit aja bukannya berobat ke Indonesia, mereka berobat ke Singapura. Gimana kalau misalnya negara ini udah kolaps? Jadi Indonesia tuh maksudnya tiangnya itu, gimana cara membangun manusia Indonesia itu ada pada pendidikan. Orang Indonesia udah berpendidikan semua belum? Yang bilang bahwa mereka tuh kita tuh bisa dan kita tuh pintar, cuman kita tuh dibodohi atau kita tertutupi oleh banyak kepalsuan dari I don't know that one. Sumber daya alam kita tuh melimpah. Dan salah satu yang bikin miris lagi adalah pembangunan IKN. Wah, ini panjang lagi. Memang di Kalimantan itu, maksudnya memang di Kalimantan itu nggak ada lempeng tektonik dan segala macam. Tapi di sana struktur tanahnya itu tanah gambut. Di mana tanah gambut ini tanah yang basah gitu. Tanah ini kalau kering, di dalam itu dia menyimpan panas. Jadi kalau misalnya musim kering dia gampang terbakar. Musim panas dia nggak kering. Musim hujan di bawah itu air nggak nyerap sampai ke bawah. Makanya di sana tuh bisa ada yang namanya batu bara. Ada banyak sumber-sumber daya alam yang ada di sana. Sementara SDM kita tuh nggak bisa mengejar ketertinggalan ini, masih di bawah. Untuk mengejar ini kita butuh yang namanya tongkat pendidikan untuk bisa sampai ke sana. Tapi gimana? Pendidikan ini masih di nomor kesekian kan dibanding
investasi yang masuk katanya sih. Nggak tau lah pokoknya. That's why karena saya setuju dan sangat berapi-api dalam membicarakan ini, makanya sangat mengagumi Prof. Emil Salim. Di usianya yang udah gak muda lagi, dia tetap menyuarakan hal tersebut dan gak pernah putus asa. Terima kasih Prof.